Bab 6409. Charlie ingin tahu barang apa saja yang akan dikirim ke Duke Mining kali ini. Duncan segera bertanya kepada penanggung jawab dalam bahasa Prancis. Dan pihak lain segera menyerahkan rencana transportasi besok kepadanya. Duncan membalik-balik rencana pengangkutan kertas dan berkata kepada Charlie. Tuan Wade, mobil ketiga dalam rencana transportasi adalah mobil yang akan berangkat ke Duke Mining besok pagi. Total ada 20 gerbong barang. Termasuk 6 gerbong berpendingin dan 14 truk tertutup biasa. Lalu dia berkata, klien mobil ini adalah More Trading. Yang mana importir dan eksportir Duke Mining. Ini harus bertanggung jawab atas realisasi fosfat Duke Mining. Dan penambahan peralatan industri untuk Duke Mining. Charlie bertanya kepadanya, apakah ada daftar barang dalam rencana transportasi? Ya, Duncan mengangguk dan berkata, jumlah total daging sapi dan produk daging lainnya yang diimpor dari Amerika Serikat adalah 120 ton. Produk susu sebanyak 40 ton, dan ada beberapa bahan pangan impor. Selebihnya, sesuai formulir adat, sebagian besar adalah peralatan industri dan pertambangan. Instrumen presisi dan peralatan keamanan. Peralatan keamanan. Charlie mengerutkan bibirnya dan berkata, peralatan keamanan seperti apa yang dibutuhkan oleh garnisun yang penuh dengan penjaga kavaleri dan prajurit kematian? Duncan berkata, di sini disebutkan bahwa peralatan keamanan saja ada hampir 80 meter kubik. Volumenya agak terlalu besar. Mungkin perlengkapan keamanan yang tertulis di sini hanya penyamaran. Dan sebenarnya ada item lainnya. Charlie berkata, kita akan tahu apakah itu palsu atau tidak saat kita melihatnya. Menurutku itu bukan penyamaran. Kemungkinan besar mereka sudah mulai meningkatkan keamanan di semua garnisun. Jika mereka menggunakan peralatan keamanan paling canggih untuk memberikan peringatan dini bagi seluruh zona pertahanan seperti yang kami lakukan di Siprus. Jadi, meskipun saya pergi ke sana, akan sulit bagi saya untuk tidak ditemukan oleh mereka. Perkembangan teknologi modern tidak lagi bisa disaingi oleh tentara atau pendeta. Para biksu dapat menahan napas dan berkonsentrasi untuk memastikan bahwa anjing yang paling waspada sekalipun tidak dapat mendeteksi keberadaan mereka. Namun dalam menghadapi pencitraan termal dan detektor kehidupan, tidak peduli seberapa keras mereka menahan nafas dan berkonsentrasi, itu sia-sia. Selain itu, peralatan teknis tersebut dapat dibeli kapan saja di pasar sipil. Terakhir kali, ketika dia membawa salah satu tentara dari Siprus. Kecuali senjata pertahanan jarak dekat yang tidak mudah dibeli. Sisanya pada dasarnya adalah perlengkapan legal yang bisa dibeli dengan uang. Setelah Warriors dan juga menyadari masalah ini dan berhenti bersikap sombong. Mereka mungkin mengikuti dan menggunakan teknologi tinggi untuk melindungi diri mereka sendiri atau bahkan mempersenjatai diri. Mungkin Duke Mining juga akan mengembangkan sistem pemantauan yang membuat orang tidak bisa bersembunyi. Jika mereka juga memiliki senjata pertahanan jarak dekat atau senjata dan perlengkapan serupa. Charlie tidak bisa menjamin dia bisa pergi dengan selamat setelah pergi ke sana. Duncan pun menyadari bahwa mungkin ada bahaya tersembunyi di balik hal tersebut, maka dia berkata, jika itu masalahnya, kali ini kita harus bertindak hati-hati. Jika tidak berhasil, kita bisa mengubah cara berpikir kita. Jangan sentuh markas tim pembunuh ini. Mari kita segera memberitahu pemerintah Maroko tentang situasi ini secara rahasia. Saya yakin mereka tidak akan membiarkan sebuah organisasi dengan ribuan tentara di bawah pengawasan mereka. Charlie tahu Duncan sedang membicarakan solusi paling sederhana. Dan itu juga yang paling langsung. Ketika negara-negara terbelakang dan korupsi merajalela. Semakin lingkungannya seperti itu, semakin besar pula ketakutan pemerintah daerah terhadap angkatan bersenjata dalam skala tertentu. Pada tahap ini, banyak negara Afrika yang masih menerapkan pemerintahan militer karena seringnya terjadi pemberontakan bersenjata dan perebutan kekuasaan. Duke Mining hanya berjarak 200 km dari Casablanca dan bahkan lebih dekat lagi ke ibu kota Rabat. Jika pemerintah Maroko mengetahui situasi markas regu kematian, mereka tidak akan bisa tidur dan akan segera mengorganisir kekuatan untuk segera mengepung dan menekannya dalam semalam. Bab 6410. Namun dalam kasus itu,
Charlie harus menghadapi masalah yang dia diskusikan dengan Maria di lingkaran Arktik. Untuk membalas dendam pada Victoria, apakah perlu secara tidak langsung atau bahkan langsung membunuh puluhan ribu tentara yang tewas beserta keluarganya? Charlie bukanlah seorang algojo, dia juga bukan tipe jenderal yang akan mengorbankan ribuan nyawa demi kesuksesannya. Jika dia benar-benar harus mengambil keputusan, dia tidak sanggup menanggungnya. Karenanya, dia tak mau memberitahukan hal tersebut kepada pemerintah setempat kecuali memang benar-benar diperlukan. Jadi, dia merenung sejenak dan berkata kepada Dunchan, "Inspektur Lee, kita harus melihat masalah ini dari sudut pandang yang berbeda. Jika memang ada produk berteknologi tinggi di kelompok barang ini, kami mungkin merasa lega jika berpikir sebaliknya. Lagi pula, kami menemukannya sebelum mereka mengaktifkan perangkat ini." Dunchan terdiam beberapa saat. Dia tahu apa yang dikatakan Charlie masuk akal. Tapi itu hanya spekulasi Charlie. Sampai terkonfirmasi sepenuhnya, betapapun yakinnya hal itu tidak dapat dipastikan 100%. Bahkan jika terjadi penyimpangan, dampaknya bisa fatal. Namun, dia tahu betul bahwa dia tidak perlu berdebat dengan kesimpulan Charlie saat ini. Bagaimanapun, kesimpulan Charlie belum sepenuhnya terkonfirmasi. Dan dia tidak punya argumen lengkap yang menentang hal itu. Jika dia membantah kesimpulannya, dia akan terjerumus ke dalam pertikaian internal yang mendalam. Pada titik ini, karena Charlie telah menyajikan sudut pandang yang dapat disimpulkan. Yang harus dia lakukan hanyalah menemukan bukti sebanyak mungkin untuk mendukung sudut pandangnya. Jika dia tidak dapat menemukannya atau menemukan bukti sebaliknya, artinya, masalah ini mungkin mustahil untuk diambil risikonya. Saat itu, dia tidak perlu berdebat dengan Charlie. Dan Charlie akan tahu bahwa ini tidak mungkin. Dunchan, yang telah menjadi polisi kriminal selama bertahun-tahun, ketahuilah betul betapa buruknya gesekan internal. 10 orang bekerja sama untuk memecahkan sebuah kasus. Ketika seseorang mempresentasikan ide dan pemikirannya, 9 orang lainnya harus menggunakan tindakan praktis untuk membantunya memverifikasi apakah idenya benar atau salah. Daripada menamparkan kepala dan langsung menolak ide pihak lain. Begitu mereka masuk ke dalam keadaan saling bertentangan tanpa argumentasi, tim itu sama sekali tidak berguna. Jadi, karena rasa kerja tim yang kuat, dia berkata kepada Charlie, "Ide Tuan Wade masuk akal. Mari kita cari tahu perangkat apa ini malam ini. Jika ini benar-benar solusi yang lengkap. Jadi Duke Mining mungkin belum memasang peralatan keamanan berteknologi tinggi pada tahap ini. Tetapi jika ini hanya sebagian dari solusi yang menyeluruh, atau beberapa peralatan yang dapat ditingkatkan dan ditingkatkan, mungkin mereka sudah punya kebijakan tertentu. Dalam hal ini, kita perlu mempertimbangkannya dengan hati-hati." Charlie mengangguk dan berkata, "Tepat sekali. Jika kita mengetahui pemasok peralatan tersebut, mungkin kita bisa membiarkan AI menemukan cara untuk memverifikasi kerjasama antara Mordred dan pemasok ini. Kalau dalam hal ini kita sudah bekerja sama sebelum batch, jadi kita harus lebih berhati-hati. Jika tidak berhasil, kami hanya bisa menyerah." Dunchan secara langsung berkata, mungkin agak sulit membiarkan model AI meretas data bea cukai suatu negara. Dan ada risiko pelacakan terbalik. Namun, akan sangat mudah membiarkan dia meretas sistem penjualan internal perusahaan swasta. Selama kita bisa menentukan pemasok peralatannya, AI seharusnya bisa mengetahui transaksi pihak lain dengan Mordred. Tepat pada saat itu, radio genggam di meja kantor penanggung jawab tiba-tiba menerima suara. Dunchan memahami isi komunikasi mereka dan berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, mobil terakhir akan tiba 5 menit lagi. Itu, yang dari Duke Mining." Petik 2. Bagus. Charlie menunjuk orang yang bertanggung jawab dan berkata kepada Dunchan, "Biarkan dia membawa kita ke sana sekarang." Bab 6411. Saat ini, sebagian besar pegawai di stasiun kereta pelabuhan sudah pulang kerja. Kecuali bagi pekerja yang bekerja pada tempat bongkar muat. Pada dasarnya tidak ada orang lain dimanapun. Di malam hari, Charlie dan Dunchan, dipimpin oleh penanggung jawab, tiba di bagian rel tidak jauh dari stasiun bongkar muat. Kemudian, setelah mobil dari Duke Mining dirilis,
Lokomotif akan berhenti di dekatnya untuk bermalam. Charlie berencana menunggu pengemudi menghentikan mobilnya di sini. Kemudian kendalikan pengemudi, lalu masuk ke dalam mobil untuk memeriksa catatan mengemudi. Segera, peluit mobil terdengar di kejauhan. Dan beberapa menit kemudian, sebuah gerbong barang berisi fosfat perlahan memasuki stasiun. Instruksi pengiriman datang dari radio genggam yang dibawa oleh penanggung jawab. Kemudian rel secara otomatis berpindah jalur dan mengarahkan mobil ke peron tujuan. Staf kereta api dan puluhan pegawai yang bertanggung jawab bongkar muat sudah menunggu di sini. Kereta baru saja berhenti, dan staf kereta bertanggung jawab melepaskan lokomotif. Dan pekerja bongkar muat sudah mulai mengangkut fosfat di gerbong keluar. Kemudian, di bawah bimbingan operator, lokomotif menggerakkan lokomotif ke tempat parkir yang ditentukan. Charlie telah menggunakan energi spiritualnya untuk menyelidiki. Hanya ada satu pengemudi di dalam mobil. Dia tidak memiliki kultivasi dan bukan seorang pejuang. Dia mungkin bukan anggota Warriors dan ketika mobil berhenti dan mulai bergerak, sopir itu mendorong pintu hingga terbuka dan dengan hati-hati mundur dari anak tangga yang tinggi. Dia sudah menginjak anak tangga terakhir dan mampu turun dengan melompat ke samping. Saat itu, dia tiba-tiba merasakan seseorang mengetuk celananya dari belakang. Dia terkejut dan menoleh ke belakang untuk melihat seorang pria Asia menatapnya. Dia marah dan mengira pihak lain sedang mempermainkannya. Saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba merasa pikirannya menjadi kosong. Kemudian dia melihat pria Asia itu melakukan gerakan memanjat ke arahnya. Dan semua orang bangkit tanpa terkendali. Duncan berteriak dalam bahasa Prancis dari belakang. Dan pihak lain segera membuka pintu kembali dan memasuki kabin mobil. Charlie dan Duncan mengikuti dan memasuki taksi. Kemudian Duncan memerintahkannya untuk membuka catatan navigasi hari ini. Pria itu segera menyalakan lokomotifnya kembali. Mengklik layar LCD persegi di sampingnya. Dan buka semua video rekor mengemudi hari ini. Duncan bertanya sejenak lalu berkata pada Charlie. Tuan Wade, dia melakukan total 4 perjalanan hari ini. Dan perjalanan terakhirnya adalah ke Duke Mining. Kereta api nasional Maroko telah melengkapi Duke Mining dengan sejumlah gerbong barang. Umumnya, setelah Duke Mining memuat barang, mereka akan menarik gerbong yang kosong dan kemudian mengangkut gerbong yang terisi penuh. Sehingga pengemudi tidak perlu menunggu loading. Dia tiba di Duke Mining 3 jam kemudian, menghentikan mobilnya. Mengonfirmasi jumlah mobil dan segel, dan berangkat. Sambil berkata, dia meminta pihak lain untuk membuka video di layar. Setelah menyeret bilah kemajuan, pihak lain menyingkir dan dengan hormat memberi isyarat untuk mengundang Duncan. Pada gambar tersebut terdapat gambar kereta api yang hendak memasuki loading dock Duke Mining. Dari kejauhan, Duke Mining terletak di dataran luas berwarna kuning putih. Di mana kereta lewat, di kedua sisinya terdapat area penambangan fosfat milik Duke Mining. Dan sejumlah besar mesin teknis berjalan dengan kecepatan tinggi di area pertambangan. Yang cukup aneh adalah pada area penambangan fosfat yang sangat luas pada gambar tersebut. Banyak pekerja membangun dan mengklasifikasikan menara besi yang tingginya minimal 20 hingga 30 meter. Struktur keseluruhan menara besi mirip dengan menara saluran tegangan tinggi. Kecuali platform tempat orang berdiri di las di bagian tengah dan atas. Dilihat dari ukuran pekerja dalam video tersebut, dapat disimpulkan bahwa setidaknya 7 atau 8 orang dapat berdiri di atasnya pada waktu yang bersamaan. Setidaknya ada belasan menara besi seperti ini di seluruh area pertambangan. Dan beberapa sedang dalam pengembangan. Duncan menghentikan layarnya, menunjuk ke menara besi ini, dan berkata kepada Charlie. Tuan Wade, menara besi ini harus digunakan sebagai pengingat. Tampaknya mereka memang memperkuat keamanan sekarang. Charlie mengangguk dan berkata, lapangan di sana sangat datar. Dan itu seluruh wilayah penambangan fosfat. Tidak ada gedung tinggi di luar. Ketinggian menara besi ini cukup untuk diamati dari jarak jauh. Jika dilengkapi dengan peralatan keamanan profesional, sangat tidak mudah untuk membobolnya. Apalagi dari videonya, lokasi penambangan masih cukup jauh dari lokasi inti Duke Mining. Ya, Duncan berkata, saya memeriksa informasi di Skyline.
Berdasarkan skalanya, mereka telah memperluas area penambangan setidaknya 6 km ke segala arah selama bertahun-tahun. Karena wilayah pertambangan semakin jauh, mereka kini telah membangun beberapa ban berjalan untuk mengangkut biji yang ditambang ke pabrik. Jika mereka benar-benar melakukan penetrasi dari pinggiran, akan sangat sulit untuk menembus sejauh itu. Charlie mengangguk sedikit dan meminta Duncan untuk terus bermain. Mobil dalam video semakin dekat dengan pabrik. Seluruh pabrik tampak seperti penjara, dikelilingi tembok beton tinggi. Ada kaltrop dan kabel tegangan tinggi yang tergantung di dinding. Meskipun relnya mengarah langsung ke pabrik, ada juga gerbang besi tebal di pintu masuk kereta. Bab 6412. Terlihat dari video, banyak orang yang menunggu di luar gerbang besi. Saat mobil melaju perlahan, beberapa orang tidak membuka pintu besinya. Sebaliknya, seseorang naik ke bagian depan mobil dan berbicara beberapa patah kata kepada pengemudi. Kemudian dia meminta orang-orang di bawah untuk membuka pintu dan mengikuti pengemudi menuju area pabrik. Seluruh area pabrik berbentuk T besar, dengan area produksi di atas dan 3 rel kereta api serta 2 platform semi tertutup untuk memuat barang di bagian bawah. Di antara ketiga jalur tersebut, jalur utama melewati tengah-tengah kedua peron. Dan di sisi lain dari kedua peron tersebut terdapat 2 jalur kedatangan dan keberangkatan. Pada gambar, gerbong barang telah diparkir di jalur kedatangan dan keberangkatan sebelah kiri. Dan kendaraan dalam video melewati saklar dan berhenti di jalur kedatangan dan keberangkatan yang benar. Saat ini, ada banyak anggota staf yang berada di platform yang tepat. Mereka masih mengangkut fosfat yang dihasilkan ke platform. Barang-barang tersebut menunggu di gerbong kosong yang diangkut kereta. Begitu mobil tiba, mereka akan mulai memuat gerbong yang kosong. Namun, Charlie dan Duncan dapat memahami mengapa mereka melakukan ini. Loader ini kuat dan terlihat seperti seorang seniman bela diri. Mereka sedang sibuk di peron ketika mobil memasuki stasiun. Menurut saya tujuan sebenarnya adalah untuk mengawasi mobil-mobil yang memasuki stasiun setiap saat untuk mencegah musuh menyerang. Setelah mobil dalam video berhenti total, ia lepas dan mulai berubah arah. Kemudian tarik mobil yang sudah membawa muatan tersebut dari sisi lain ke jalur keberangkatan. Seluruh prosesnya tidak memakan waktu lama. Selalu ada hampir 100 anggota staf dari berbagai jenis di platform di kedua sisi Duke Mining. Setelah itu lokomotif menyelesaikan perubahan arah melalui jalur utama. Dan setelah menunggu sekitar 10 menit, mobil meninggalkan pabrik. Setelah menonton video tersebut, Charlie hanya bisa menghela nafas. Duke Mining sekarang sekokoh batu. Terutama area inti pabrik yang dibangun seperti penjara. Ada zona penyangga terbuka di luar. Sangat sulit untuk masuk dengan tenang. Satu-satunya kesempatan mungkin adalah kereta. Duncan mengangguk, menanyakan beberapa patah kata kepada pengemudi, dan berkata kepada Charlie. Sopir mengatakan bahwa alasan mengapa Duke Mining ditahan seperti penjara adalah karena mereka telah menangani banyak kasus brutal dalam beberapa tahun terakhir. Seseorang pernah menyelinap ke area pabrik dan membunuh 2 personel keuangan serta merampok jutaan dolar. Orang lain menyelinap ke area pabrik dan mencuri peralatan presisi senilai jutaan dolar. Fosfat sering dicuri. Kasus-kasus ini kemudian menjadi kasus yang tidak terselesaikan. Duke Mining sangat tidak puas dengan penanganan kasus ini oleh polisi setempat. Jadi itu memperkuat dirinya sendiri. Charlie tersenyum dan berkata, kedengarannya seperti rencana penyiksaan diri yang ditulis dan diarahkan sendiri. Penguatan buta akan menimbulkan kecurigaan. Namun, dengan mengarang beberapa kasus serius terlebih dahulu, hal ini dapat berjalan sesuai rencana dan membuat pembelaan terhadap amplifikasi menjadi masuk akal dan valid. Ya, Duncan mengangguk dan berkata, saya juga mengira mereka sedang mencari masalah. Lalu dia berkata, Tuan Wade, tempat ini tidak bisa ditembus. Sekarang mereka telah memperluas pertahanan hingga ke pinggiran dan akan segera memasang peralatan berteknologi tinggi. Dengan semua ini sudah ada, saya khawatir akan sulit untuk masuk. Charlie menyentuh dagunya dan berpikir, waktunya sempit. Kita harus masuk sebelum peralatan baru mereka digunakan. Setelah itu, dia menunjuk staf Duke Mining di peron dan berkata, Inspektur Lee,
Saya memerlukan satu set pakaian kerja yang persis sama dengan milik mereka. Apakah ada cara untuk mendapatkannya? Selain itu, kita perlu mencari cara untuk menunda pengiriman mereka besok. Sebaiknya menunggu sampai malam sebelum mengemudi. Kalau begitu, aku akan masuk dengan mobil pengantaran. Saat Dunchan mendengar Charlie menginginkan pakaian kerja yang sama dengan mereka, dia buru-buru bertanya. Tuan Wade, apakah Anda berencana bersembunyi di gerbong barang untuk menyelinap masuk? Ya, Charlie berkata, aku akan mengikuti mobil yang memuat muatan itu. Bahkan jika mereka memiliki pencitraan termal atau detektor kehidupan. Mereka tidak bisa menerobos gerobak logam dan seluruh barang di dalamnya. Dengan cara ini, selama pintunya tidak dibuka dan orang tidak masuk, mereka tidak akan menyadari kehadiranku. Bahkan jika mereka melakukannya, itu tidak masalah. Ada lusinan di peron. Kereta besok akan memiliki 20 gerbong. Saat itu, hanya 3 atau 4 orang yang datang dari setiap gerbong untuk menurunkan barang. Saya dapat menemukan waktu yang tepat untuk menanganinya. Kalau begitu berbaurlah dan jadilah salah satu dari mereka. Semua orang akan mengenakan pakaian yang sama dan mengurus urusan mereka sendiri. Lagi pula, ini sudah larut malam, dan denganku di peron, aku tidak akan tertangkap. Dunchan merasa meskipun cara yang dikatakan Charlie bisa diterapkan, faktor risikonya tidak rendah, jadi kata Charlie. Selama mereka tidak memiliki senjata pertahanan jarak dekat, tidak ada yang bisa menghentikan saya. Aku akan bersembunyi di dalam mobil bukan karena aku takut pada mereka, tapi karena aku tidak ingin ketahuan duluan. Jika saya tertangkap setelah masuk, saya bisa segera menghentikan kekalahan dan berjuang untuk keluar. Dunchan merasa lega mendengarnya dan berkata, karena Tuan Wade yakin, saya akan bekerja sama dengannya semaksimal mungkin. Setelah itu, dia dengan hati-hati mengidentifikasi pakaian para pekerja di video tersebut dan berkata, ini seharusnya merupakan pakaian pelindung kerja antistatis biasa, yang seharusnya tersedia di pasar. Tapi pakaian mereka harus disesuaikan. Dan ada logo Duke Mining di bagian depan dan belakang gaun itu. Ini mungkin tidak mudah untuk dipecahkan. Tidak masalah. Charlie berkata, carikan saja baju dan sepatu yang sama untukku. Dan aku akan segera mencari seseorang untuk menggantikan set itu.